Teresita Basa adalah wanita berkebangsaan Filipina yang diketahui tinggal di Chicago, di mana dia bekerja sebagai terapis pernafasan di rumah sakit Edgewater. Di kantor, dia diketahui sebagai pekerja yang dapat diandalkan dan seorang wanita pendiam. Sekilas, dia adalah orang yang tidak akan diperkirakan sebagai korban kejahatan. Pada malam 21 Februari tahun 77, tetangga yang tinggal di ujung lorong apartemen Teresita diketahui menghubungi petugas kebersihan gedung ketika dia mencium bau asap, tetapi tidak dapat menentukan asalnya. Setelah dipanggil, petugas kebersihan kemudian menelpon pemadam kebakaran sebelum memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penghuni gedung. Kala petugas pemadam kebakaran tiba, mereka menemukan sumber api berasal dari apartemen Teresita. Beberapa menit bergula dengan api, petugas pemadam kebakaran bisa memadamkan api dengan cepat. Sayangnya, kala asap sudah sepenuhnya hilang, mereka menemukan sosok Teresita yang sudah hangus dan ikut terlalap kobaran api. Penyelidikan pun dilakukan pasca penemuan itu. Setelah melakukan otopsi, para penyidik menyimpulkan bahwa ada kejanggalan yang terjadi. Rupanya ditemukan indikasi bahwa Teresita ternyata dibunuh dan api di apartemennya kemungkinan adalah upaya untuk menyembunyikan pembunuhan. Dalam analisa pasca otopsi, penyidik mengatakan bahwa Teresita telah ditelanjangi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat ke jantungnya. Pakaian diketahui dilemparkan ke atas mayatnya sebelum dibakar. Kemudian sebuah kasur kemudian diletakkan di atas tubuhnya dan lalu dibakar juga. Karena kondisi apartemen sedikit banyak sudah hangus, segala macam petunjuk untuk mengidentifikasi si pelaku nampaknya tidak bisa ditemukan. Meskipun begitu, ada satu petunjuk yang kemudian menjadi satu-satunya hal yang bisa polisi gunakan untuk mencoba mencari pelakunya. Petunjuk itu berbentuk sebuah kertas yang anehnya tidak ikut terbakar. Kertas itu berisikan memo yang nampaknya ditulis oleh Teresita. Belikan tiket teater untuk AS. Dari memo itu, polisi langsung percaya. Berinisial AS adalah si pelaku. Selama beberapa minggu berikutnya, para detektif mewawancarai orang yang mengenal Teresita, tetangganya, rekan kerjanya, dan teman-temannya. Dari semua wawancara itu, tidak ada yang menghasilkan petunjuk yang berarti, terlebih untuk menjelaskan sosok AS yang dicari polisi. Setengah tahun berlalu, dan seorang berkebangsaan Filipina lain yang diketahui juga bekerja di rumah sakit Edgewater tiba-tiba mendatangi polisi. Dia adalah Remy Chua, perempuan yang mengaku bahwa selama 6 bulan terakhir dia terus memimpikan Teresita setiap malam. Dalam mimpinya itu, Teresita terus memohon kepadanya untuk pergi ke kepolisian dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Kata suami Remy, dalam beberapa kejadian, Remy diketahui mengigau kala tidur. Kalau dia mengigau, suaminya itu selalu yakin bahwa suara yang keluar dari mulut Remy bukanlah suaranya. Suaminya itu pernah suatu ketika membalas saat Remy tengah mengigau. Beberapa saat mereka nampak berkomunikasi. Suara itu mengaku sebagai Teresita Basa, dan dia memberitahu suami Remy bahwa seorang pria bernama Alan Showery adalah orang yang telah membunuhnya. Suara itu mengungkapkan bahwa Showery adalah seorang petugas yang juga bekerja di rumah sakit Edgewater. Terlepas dari pengakuan yang gamblang itu, Remy tidak ingat apapun tentang apa yang dia katakan setelah dia bangun. Selain itu, suaminya memutuskan untuk tidak melapor ke polisi pada awalnya. Keengganannya bisa dimengerti. Tidak ada yang mau memberitahu polisi bahwa mereka mengetahui informasi tentang kejahatan dari hantu, terutama ketika tidak ada bukti yang menguatkan klaim tersebut.
Namun ketika hantu itu sangat keras kepala dan kejadian-kejadian kesurupan itu menjadi semakin sering, suami Remy nampak terganggu juga. Dia sebenarnya sempat berkata kepada si hantu Teresita bahwa dia tidak bisa melakukan pelaporan seenaknya yang tidak ada bukti. Tetapi hantu Teresita terus saja mengatakan bahwa Showery telah mengambil beberapa perhiasannya dan memberikan kepada pacarnya. Karena lama-lama kesal karena terus diganggu setiap malam, suami Remy pun pada akhirnya melapor ke polisi. Respon polisi kala itu adalah seperti yang dia harapkan. Tentu saja para detektif berhak meragukan cerita itu. Meskipun begitu, tidak ada yang mengatakan bahwa kepolisian tidak memiliki sedikit ketertarikan untuk menyelidiki Alan Showery pada akhirnya. Toh dia juga berinisial AS, seperti di catatan yang ditinggalkan Teresita. Ketika polisi melakukan penyelidikan ke Alan Showery, betapa terkejutnya polisi karena si Alan justru mengaku. Ketika detektif membawanya untuk diinterogasi, Showery mengkonfirmasi bahwa dia memang pergi ke apartemen Teresita malam itu untuk memperbaiki TV. Dia sempat berkelit kalau dia pulang setelah dia menyadari bahwa Teresita tidak mempunyai alat yang tepat untuk menyelesaikan perbaikan. Menindaklanjuti klaim hantu Teresita bahwa Alan diketahui mencuri perhiasan dan memberikannya kepada sang pacar, polisi pun menelpon pacar Alan yang benar mengatakan bahwa dia memang baru saja diberi perhiasan oleh Alan. Perhiasan tersebut kemudian diminta oleh polisi, dan polisi mendatangkan keluarga dan beberapa teman korban untuk menganalisanya. Keluarganya mengkonfirmasi bahwa perhiasan itu adalah milik Teresita. Teman-temannya juga membenarkan karena mereka sempat melihat Teresita memakai perhiasan itu beberapa kali. Ketika Showery mengakui semuanya, dia mengatakan bahwa setelah dia meninggalkan apartemen Teresita untuk pertama kalinya, dia berencana untuk kembali dan merampoknya. Pembunuhan dan pembakaran juga direncanakan. Di akhir cerita, Showery didakwa dan diadili atas pembunuhan Teresita. Meskipun dia mengakui kejahatannya kepada detektif, dia sempat memutuskan untuk memberikan pembelaan tidak bersalah ketika sidang. Sebelum kemudian dia merubah statementnya dan mengaku bersalah pasca sidang berakhir. Pasca kasusnya selesai, kisah Teresita basah menjadi viral di kolom surat kabar seluruh Amerika Serikat. Demikianlah kisah tentang hantu yang memecahkan kasusnya sendiri. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.